Selamat datang kembali. Anda mengirimkan beberapa bagian yang menarik banget nih dari Sapiens-nya Yuval Noah Harari. Kita coba yuk bahas lebih dalam gagasan utamanya tentang, arah sejarah manusia. Pertanyaan besarnya kan, apakah benar ada semacam panah sejarah gitu yang nggak terhindarkan, yang dorong kita semua ke satu dunia yang terhubung? Betul. Harari itu menyoroti 3 kekuatan besar yang kayaknya mendorong penyatuan ini ya, selama ribuan tahun. Perdagangan, kekaisaran, sama agama universal. Kedengarannya masuk akal sih, tapi coba kita bedah dikit yuk. Tentu. Jadi, gagasan utamanya itu kalau kita lihat dari kacamata sejarah makro ya, pergerakan dari ribuan budaya kecil yang misah-misah menuju satu peradaban global itu ya memang kelihatan kayak tren yang kuat banget, hampir nggak terelakkan gitu. Sumber yang Anda bagikan ini ngajak kita mikir, dunia yang kita tinggali sekarang ini dengan semua kerumitannya, apa emang ini satu-satunya hasil yang mungkin terjadi? Hmm. Oke. Jadi, mari kita lihat pendorongnya satu-satu. Perdagangan dulu deh. Gimana itu bisa nyatuin? Nah, yang menarik di sini itu, gimana konsep abstrak kayak uang itu jadi semacam bahasa universal pertama. Jauh sebelum ada PBB atau internet ya kan? Iya. Koin emas atau perak itu udah dipahami diterima lintas budaya, lintas politik. Oh iya, benar juga. Pedagang bisa jalan jauh, tukar barang, tukar ide juga. Jadi terciptalah jaringan ekonomi global pertama yang ya pelan-pelan ngikis perbedaan lokal. Uang kan nggak peduli Anda percaya dewa apa, rajanya siapa, nilainya diterima aja gitu. Lalu kakaisaran. Nah, ini mungkin lebih jelas ya, karena sifatnya kan naklukin, nyatuin wilayah secara paksa. Benar, tapi nggak cuma soal naklukin aja. Kekaisaran besar kayak Romawi, Persia, atau Cina kuno, itu mereka nggak cuma nyatuin wilayah secara administrasi dan militer. Mereka juga nyebarin budaya, hukum, bahasa, teknologi mereka ke wilayah taklukan. Seringkali dalam beberapa generasi, budaya yang ditaklukkan ini tercerna jadi bagian identitas kekaisaran yang lebih gede. Jadi ada kesamaan di area yang luas banget. Infrastruktur kayak jalan Romawi itu misalnya, secara fisik itu nyambungin dunia yang tadinya kepisah-pisah. Oke. Dan yang ketiga, agama universal. Bedanya apa nih perannya sama kekaisaran? Nah, kalau kekaisaran nyatuinnya secara wilayah dan politik, agama universal kayak Buddhisme, Kristen, Islam, itu nawarin visi penyatuan yang melampaui batas etnis dan politik. Agama-agama ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, bilang kalau semua manusia itu pada dasarnya sama di hadapan satu kekuatan ilahi atau satu kebenaran kosmik gitu. Jadi lebih ke ide ya? Ya, menciptakan komunitas kita yang potensinya bisa mencakup seluruh umat manusia, bukan cuma satu suku atau bangsa. Ini ngasih dasar legitimasi moral untuk tatanan sosial yang lebih luas dari loyalitas lokal. Saya berhenti sebentar di sini. Jadi ada 3 kekuatan besar nih, dorong ke arah penyatuan. Tapi, Harari juga nekenin sesuatu yang penting kan. Meskipun tren penyatuan ini kelihatan kuat kalau kita lihat ke belakang, bukan berarti hasil spesifik yang kita lihat sekarang itu udah pasti bakal kejadian gitu kan. Tepat sekali. Nah, ini nih yang bawa kita ke perbedaan penting antara kemungkinan sejarah, Harari nyebutnya kontingensi, dan keniscayaan atau determinisme. Dia ngingetin kita, contohnya pakai orang Romawi di zaman Konstantinus, mereka yang hidup waktu itu sama sekali nggak punya gambaran jelas loh apa yang bakal terjadi. Maksudnya? Ya, keputusan Konstantinus buat meluk Kristen itu kan dampaknya gede banget buat sejarah dunia. Tapi itu bukan sesuatu yang kelihatan pasti atau bahkan mungkin buat banyak orang di zamannya. Itu semua bukan bagian dari rencana sejarah gitu. Menurut argumen di buku ini sih enggak. Itu lebih kayak hasil dari ya serangkaian peristiwa, keputusan, dan kecelakaan sejarah yang rumit. Ada titik-titik persimpangan penting di mana sejarah itu bisa aja belok ke arah yang beda banget. Oh. Kita ngelihat ke belakang terus kita rangkai cerita yang bikin seolah-olah logis dan nggak terhindarkan, tapi itu bias kalau lihat ke belakang. Harari nyebutnya aturan besi sejarah. Apa yang tampak tak terelakkan saat dilihat ke belakang sama sekali nggak jelas pada saat itu. Ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Terus ada satu lagi gagasan dari Harari yang cukup mengusik gitu. Bahwa panah sejarah ini, tren penyatuan ini,
nggak selalu tujuannya buat ningkatin kesejahteraan atau kebahagiaan Homo sapiens. Persis, ini mungkin salah satu poin paling provokatif ya. Harari berargumen kalau sejarah itu mirip kayak evolusi biologis, sifatnya buta terhadap kebahagiaan individu. Ukuran sukses dalam sejarah itu penyebaran dan keberlangsungan sebuah ide, budaya, atau sistem sosial, bukan apakah individu di dalamnya merasa lebih baik. Contohnya gimana tuh? Contoh klasiknya ya revolusi pertanian. Dari sudut pandang penyebaran spesies Homo sapiens dan perkembangan peradaban kompleks, wah ini sukses besar. Tapi, Tapi buat individu petani pertama, hidup mereka mungkin ya lebih berat, lebih monoton, lebih rentan penyakit dibanding nenek moyang mereka yang pemburu pengumpul. loh kok bisa gitu? Kenapa kita nggak bisa ngarahin sejarah demi kebaikan kita sendiri aja? Harari bilang individu atau bahkan kelompok besar sekalipun seringkali terlalu lemah atau kurang info buat ngerti dan ngendaliin kekuatan sejarah yang gede banget ini. Sejarah itu didorong oleh apa yang dia sebut fiksi bersama atau realitas intersubjektif, ide-ide kolektif yang kita semua percaya dan kita bertindak atasnya. Kayak uang, bangsa, perusahaan, hukum, agama. Oke. Struktur-struktur ini memungkinkan kerjasama dalam skala yang nggak kebayang sebelumnya. Inilah yang dorong perubahan sejarah. Tapi mekanismenya kerja secara impersonal, nggak secara otomatis dirancang buat memaksimalkan kebahagiaan tiap orang di dalamnya. Jadi, kalau dirangkum nih buat Anda yang lagi dengerin, kita lihat ada tren kuat dalam sejarah ke arah penyatuan global. Didorong sama perdagangan, kekaisaran, dan agama. Tapi, jalan spesifik yang diambil dunia kayak apa yang kita tinggali sekarang, itu jauh dari pasti ya. Lebih kayak hasil dari banyak kemungkinan dan titik balik. Dan yang paling penting mungkin, kemajuan sejarah ini nggak otomatis berarti kemajuan dalam kebahagiaan manusia. Gitu ya. Betul. Ini tentu aja munculin pertanyaan lanjutan yang penting buat kita renungkan. Kalau arah sejarah nggak selalu sejalan sama kesejahteraan kita, dan kendali kita atas arah itu terbatas, terus gimana dong kita harus memaknai kemajuan? Apa artinya sukses buat umat manusia dalam skala waktu yang luas banget ini? Mungkin itu sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut ya.